إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فقال الله تعالى في آية الآخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامنا لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن ألا تعدلوا اعدلوها أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, taatlah kamu pertama sekali kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada pemimpin-pemimpin kamu, dan jika kamu bermasalah dalam satu masalah, maka kembalikanlah, rujuklah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kitabullah Al-Quran Karim sebagai rujukan, sebagai dasar hukum, dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik mengambil keputusan. Surah An-Nisa ayat 59. Berikutnya di ayat yang lain, wahai sekalian orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan menjadi saksi. Dan jika jangan karena kamu membenci suatu kaum, kamu berlaku tidak adil kehadap kaum tadi, dan terutama kepada kerabat takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah ayat 8. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali, mari kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dilimpahkannya kepada kita, baik itu nikmat iman, kesadaran beragama, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat Jumat berjamaah kita ini dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukaddimah saya sampaikan tadi dua ayat Al-Qur'an. Pertama surah Al-Maidah ayat 59, dan yang kedua adalah surah Al-Maidah ayat 8. Yang pertama yaitu menyatakan tentang kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Ini yang pertama. Kemudian kalau ada permasalahan, kembalikan rujuk, lihat kepada Al-Quran, hadis yang sahih, mana yang sebenarnya permasalahan ini diselesaikan. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti.
Wahai sekalian orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang munafik, dan bukan orang sekuler, dan bukan Islam KTP, tapi yang beriman kata Allah, jadilah kamu kepada Allah sebagai saksi penegak atau pelaku keadilan. Jangan kamu benci kepada suatu kaum sehingga kamu tidak bisa berlaku adil. Kemudian adillah, karena adil itu dekat kepada takwa. Kata Allah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan tentang keadilan yang dilakukan oleh hambanya. Ayat yang kedua berkaitan tentang kita sikap berlaku adil. Hadirin hamba Allah bahagia. Ketaatan kepada pemimpin di sini adalah maknanya umum. Apakah dia pemimpin keluarga, pemimpin kepala sekolah, atau pemimpin ranting, atau pemimpin cabang, atau barangkali pemimpin daerah, apakah itu lurah, atau kepling, atau camat, yang tertinggi adalah pemimpin presiden. Ini pemimpin sebenarnya wajib taat, selagi taat kepada Allah dan Rasul. Oleh karenanya kita wajib mempunyai pemimpin, karena sabda Rasulullah SAW satu hadis sahih Muslim, apabila kamu musafir 3 orang, maka angkatlah satu orang pemimpin. Ini kewajiban menetapkan memilih pemimpin bagi umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul. Untuk musafir saja perintahkan Rasul, apalagi untuk umat yang segini banyak. Terlebih-lebih ini musimnya, ya, bukan musim durian, bukan musim rambutan, tapi musim tahun politik. Sehingga tidak sedikit yang bermurah hati, caleg, anggota dewan, dan barangkali partai yang menyumbangkan beras, kaos, dan sebagainya, bahkan karpet dan sebagainya. Tetapi kalau di bulan-bulan biasa, tidak pilpres, tidak pernah hatinya selembut ini dan bermurah hati untuk memberikan apakah beras lain kepada rakyat jelata, hanya pada saat-saat untuk meraih suara, barangkali memilih atau menarik agar mereka simpatik dengan mereka, maka diberikan hasil. Ini tidak lain tidak bukan dalam kategori suap. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya hadirin hamba Allah berbahagia. Jadi bagaimana? Yang kedua yang adalah kita atau pemimpin yang adil. Itu yang pertama sekali. Apakah keluarga dan sampai pada presiden. Oleh karenanya kita ingat satu hadis Nabi riwayat Tirmidzi hadis sahih. La turaddu salasa al-mad'u'ah. Satu al-imam al-adil, as-sa'im hatta yutir, wal madlum. 3 doa yang Allah tidak tolak, artinya dikabulkan Allah di dunia ini. 3 doa. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Apa kita pemimpin keluarga sampai kepada presiden, kepling dan sebagainya. Bahkan tidak mustahil ketua cabang, ketua ranting yang adil berlaku kepada bawahannya. Doanya tidak ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, as-shaim, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya diterima Allah, dikabulkan. Apakah puasa wajib atau puasa sunnah Senin Kemis atau puasa lebih dahulu? Berdoalah sebelum berbuka puasa, insyaallah Allah kabulkan. Tidak ditolak kata Allah. Hadis sahih itu muji. Yang ketiga, doa al-mazlum, doa orang yang teraniaya. 3 ini. Oleh karenanya di tahun politik ini, mari kita umat Islam, karena wajibnya tadi 3 orang saja musafir memilih pemimpin, maka apalagi pemimpin untuk suatu negeri, di daerah kita, di negara kita yang kita tinggal di dalamnya, wajib memilih. Bagaimana kriterianya? Carilah pertama pemimpin yang adil. Yang adil ini kalau dia berdoa baldatun thayyibah, negeri ini makmur, insya Allah tidak ditolak Allah. Dan pemimpin yang adil ini meletakkan sesuatu, melaksanakan sesuatu sesuai dengan koridornya, sesuai dengan tempatnya. Artinya pemimpin yang adil ini tidak zalim, tidak khianat, tidak dusta. Ini yang pertama sekali kita cari pemimpin yang adil. Oleh karenanya, mari
di tahun politik ini kita cari pemimpin yang adil dengan kriteria contoh Rasulullah SAW, sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Ini 3 hal sifat-sifat kepemimpinan gambar Rasulullah. Pertama, orangnya sidik, jujur dia. Yang kedua, amanah, tidak khianat. Kemudian tablik, transparan dengan programnya dan masalahnya. Yang kedua adalah fatonah, cerdas, tidak pelongo-pelongo. Cerdas pemimpin tadi. Kalau pelongo-pelongo, bodoh dan sebagainya, susah memimpin negeri kita ini. Dan kriteria pemimpin Nabi SAW diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun, bukan di bawah 40 tahun. Ini pertama kali seorang pemimpin yang sudah matang. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Oleh karenanya, mari kita lihat, kita pilih pemimpin tadi. Memang kriteria masyarakat atau umat ada 4 kriteria dalam hal memilih pemimpin. Yang pertama, berdasarkan emosional, perasaan, rasa. Ini yang pertama secara umum digambarkan. Yang emosional ini kenapa? Disebabkan satu partai, aku ini partaiku, aku harus memilih ini karena satu partai, satu gerbong, tidak lagi dari partai tadi. Kemudian yang kedua, simpatisan partai. Yang ketiga, yang perasaan ini atau emosional, mungkin keluarga, famili, dia anakku, aku harus pilih dia. Dia mertuaku, dia iparku, aku harus pilih dia. Ini tidak bermain rasionalnya, tapi karena perasaan tadi. Ini. Kemudian hadirin hamba Allah bahagia, satu lagi kerabat, apakah kerabat jauh, dekat. Inilah yang emosional, tidak menggunakan nalarnya, tapi mengikut apa yang ada sebagai simpatisan partai atau keluarga dan sebagainya. Ini fakta, realita tak terbantahkan. Karena biasanya orang tua akan menaikkan derajat anaknya, maka dia akan memilih anaknya walaupun barangkali awalnya di partai lain. Dia akan berontak. Terlebih-lebih orang partai yang selalu plimplang dalam memegang partai, kecuali ada satu partai sangat fanatik, konsekuen, itu para anggota PKS. Ini sangat komit dengan partainya. Yang lainnya sepertinya mengikuti apa kata pimpinannya. Naudzubillah. Yang kedua adalah pemimpin yang sifatnya rasional. Dia melihat, mempelajari sepak terjang calon pemimpin tadi. Pertama, sidiknya, jujurnya. Orang yang jujur atau zalim? Di antara 3 calon tadi, mana yang paling jujur di antara mereka menurut prediksi kita? Itulah yang dipilih. Kemudian amanah, yang tidak khianat, tidak korupsi, dan tidak lain sebagainya, dan tidak mengangkangi hukum-hukum NKRI atau undang-undang dan sebagainya, merombak-rombak status dan sebagainya karena keluarga dan sebagainya. MK dirubah, yang tadinya tidak boleh berusia 40 tahun boleh di bawah 40 tahun. Kenapa? Kekuasaan tadi. Sepak terjangnya dipelajari. Ya, ini tidak amanah. Pilih mana yang paling amanah di antara 3 calon tadi. Pilih yang terbaiknya. Kemudian tabligh, menyampaikan transparan programnya, masuk akal tidak dan sebagainya. Kemudian bagaimana kinerja sebelumnya, sepak terjangnya, positif tidak? Kalau positif, yang terbaiknya inilah yang kita pilih. Kemudian yang keempat, sidik, amanah, tabligh, fatonah, cerdas. Pimpin tadi cerdas tidak? Pelangap-pelongo tidak, atau mengikut saja tidak. Pilih yang tercerdas di antara calon yang akan memimpin negara kita, yang akan memimpin kita. Ini sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang kedua. Ya, kriterianya adalah rasional. Ya. Kemudian yang ketiga, karena keterpaksaan. Kenapa terpaksaan? Satu, dia punya jabatan di satu pemerintahan. Dia diancam. Kalau kamu memilih partai A, memilih si A, maka akan kamu naikkan jabatanmu menjadi ini. Tapi kalau tidak, ku copot dari jabatanmu. Karena terpaksa, otaknya tidak main lagi, karena terancam. Dia akhirnya memilih pilihannya calon presiden tadi, yang barangkali mengintimidasi dia. Yang kemudian, yang kedua, yang sifatnya keterpaksaan ini
karena diberi barangkali uang 200.000 atau lebih, atau beli beras atau beli kaos. Nah, ini diterimanya. Kalau nanti kau ngambil beras ini dan semuanya uang ini, akan kau pilihlah si ini. Iya, katanya. Tetapi kalau banyak, iya saya terima, tapi saya tidak mau memilihnya, saya bebas memilihnya. Nah, ini tidak termasuk kepada ar-rosi, karena sabda Rasulullah tinggi sekali. Berapa abad yang lalu sudah Rasulullah itu sabdakan. InsyaAllah Rasulullah ingatkan ketika beliau menjadi nabi sampai saat sekarang ini, ar-rosi wal murtasi binar. Hadis sahih juga riwayat Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Orang yang menyuap, biasanya anggota dewan, caleg, partai, ya, dan yang menerima suap, masyarakat yang tidak paham tentang suap yang menerima, itu finnar, tempatnya dalam neraka. Bukan hanya berdosa, tapi Allah finish, Rasulullah finish, finnar. Jangan gara-gara beras 10 kilo masuk neraka menerima suap, karena uang 200.000 masuk neraka. Katakan saya menerima karena diberi, tapi saya tidak wajib memilih agar terbebas dari suap. Hadis Nabi dari ar-rosi wal murtasi finnar. Hadirin hamba Allah bahagia. Kemudian yang terakhir atau yang keempat pemilih tadi adalah masa bodoh. Ini masyarakat tadi, dia tidak peduli. Dia hanya mengikutkan apa kata lingkungan. Lingkungan memilih partai A, dia pun ikut sama-sama. Tidak terpikirkan olehnya. Yang penting bagi dia bisa hidup, bisa kerja, bisa makan, dan bisa berkeluarga, nikah. Itu tak peduli dengan situasi, keadaan zaman sebagainya. Kalau barangkali pemilih seperti ini ibarat seekor kerbau, dia juga bekerja di sawah membajak. Kerbau juga kawin, kerbau juga makan, dan kerbau juga sakit meninggal, tapi tidak memikirkan yang lain. Apa bedanya? Na'udzubillah. Oleh karenanya 3 calon pemilih tadi, pertama emosional, perasaan, yang kedua rasional, yang ketiga keterpaksaan karena suap dan sebagainya, yang terakhir masa bodoh. Oleh karena pilih yang terbaik, yang kedua yaitu rasional. Gunakan hal itu. Fakta biru ya ulil absar innahu huwal ghafurur rahim.